Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Azahra dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum dagang dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Nah, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang secara khusus itu mengatur perbuatan hukum dalam dunia perdagangan seperti jual beli, perbankan, asuransi, dan kegiatan niaga lainnya. Nah, hukum dagang itu disebut juga sebagai hukum perdata khusus karena sifatnya yang melengkapi atau menyimpangi hukum perdata umum. Nah, sumber hukum dagang itu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mana ini adalah inti dari aturan hukum dagang klasik. Lalu yang kedua adalah KUHP Perdata, yang mana berlaku sebagai perlengkapan hukum dagang. Lalu yang ketiga ada undang-undang khusus seperti Undang-Undang PT, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu adalah jurisprudensi dan doktrin atau putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum. Dan yang kelima itu adalah kebiasaan, yang mana praktik-praktik yang lazim itu dilakukan dalam dunia usaha. Selanjutnya adalah ciri-ciri hukum dagang. Nah, hukum dagang itu terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah individualistis, yang dimana ini adalah berfokus pada kepentingan pelaku usaha. Lalu yang kedua adalah formalistis, yang dimana mementingkan syarat formal dalam kontrak dan dokumen usaha. Lalu yang ketiga itu adalah cepat berubah, yang dimana ini adalah mengikuti perkembangan ekonomi, teknologi, dan juga kebutuhan pasar. Nah, lalu ciri-ciri yang keempat itu adalah menuntut kepastian hukum, yang dimana ini memastikan agar kegiatan usaha berjalan dengan lancar dan aman. Nah, lalu selanjutnya adalah asas-asas dalam hukum dagang. Nah, yang pertama itu adalah asas kebebasan berkontrak, yang dimana para pihak bebas membuat perjanjian. Lalu yang kedua, asas itikat baik, yang dimana semua pihak itu harus bertindak jujur dan tidak merugikan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah asas kepercayaan, yang dimana dasar dari hubungan dagang itu adalah saling percaya. Lalu yang keempat itu adalah asas tanggung jawab, yang dimana pihak yang berkontrak bertanggung jawab atas prestasinya. Lalu yang kelima itu adalah asas keseimbangan, yang dimana hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, lalu selanjutnya itu adalah subjek hukum dalam hukum dagang. Yang pertama adalah orang perseorangan atau individu yang melakukan kegiatan usaha. Lalu yang kedua itu adalah badan hukum seperti perseroan terbatas, lalu firma dan CV, dan koperasi. Yang dimana perseroan terbatas tersebut itu adalah badan hukum dengan modal berbentuk saham. Lalu firma dan CV itu badan usaha, itu bukan yang berbadan hukum. Nah, lalu koperasi, yang dimana badan usaha itu berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya adalah objek hukum dagang. Nah, objek hukum dagang itu mencakup semua kegiatan usaha yang bersifat komersial. Yang pertama itu adalah perdagangan barang dan jasa. Lalu yang kedua, transaksi keuangan seperti kredit, leasing, dan sebagainya. Lalu usaha asuransi dan perbankan, dan perusahaan dagang dan industri. Nah, lalu selanjutnya adalah tujuan hukum dagang. Yang pertama itu adalah memberikan kepastian hukum, yang dimana agar pelaku usaha itu tahu hak dan kewajibannya sendiri. Nah, lalu yang kedua itu adalah melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dagang. Lalu yang keempat adalah mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang terakhir itu adalah mendorong persaingan usaha yang sehat dan adil. Nah, dari penjelasan saya tadi, itu dapat disimpulkan bahwasanya hukum dagang itu merupakan cabang dari hukum perdata yang secara khusus mengatur perbuatan hukum dan kegiatan usaha perdagangan. Nah, hukum ini itu memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas dagang, termasuk dalam hal perjanjian, bentuk badan usaha, serta alat-alat transaksi seperti surat berharga. Dan dengan bersifat fleksibel dan dinamis, hukum dagang itu selalu berkembang mengikuti perkembangan ekonomi dan kebutuhan dunia usaha. Nah, peran utamanya adalah menciptakan iklim bisnis yang tertib, adil, dan juga efisien. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.